Latar belakangnya yaitu aset publik merupakan seluruh sumber daya yang dimiliki atau yang dikuasai dan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan aset publik memiliki peranan penting dalam menunjukkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Contohnya itu seperti jalan raya, rumah sakit, pasar tradisional, serta taman kota yang semuanya digunakan secara luas tanpa orientasi keuntungan finansial. Dalam konteks manajemen sektor pabrik, aset publik berfungsi tidak hanya sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa dan memahami bagaimana pengelolaan aset publik dilakukan dan sejauh mana sih aset tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Dan berdasarkan hal tersebut, kelompok kami melakukan observasi terhadap dua aset publik yang ada di Kota Mataram, yaitu Taman Sakarya dan Pasar Kebonruit yang berada di Ampenan, untuk mengetahui bagaimana peran aset publik tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada pula rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana sih kepemilikan dan pengelolaan aset publik di Kota Mataram, dan yang kedua apa fungsi dan manfaat aset publik bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu apa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset publik tersebut, dan yang terakhir yaitu bagaimana rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui aset publik. Ada pula tujuan dan manfaatnya. Yang pertama yaitu tujuannya mengetahui bentuk dan karakteristik aset publik yang diamati. Yang kedua, menganalisis fungsi dan manfaat aset publik dalam pelayanan masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala dan pengelolaan aset publik. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi perbaikan agar pengelolaan aset publik lebih efektif dan efisien. Manfaatnya yang pertama yaitu bagi mahasiswa sebagai sarana pembelajaran untuk memahami teori dan praktik pengelolaan aset publik di lapangan. Ada pula manfaat bagi pemerintah, yaitu pemerintah daerah, yaitu sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan aset publik di wilayahnya. Yang terakhir yaitu manfaat untuk masyarakat, memberikan pemahaman tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan aset publik secara bertanggung jawab. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada Indri. Adapun pengertian aset publik adalah seluruh kekayaan atau sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat umum tanpa aku ya pengen jadi. Tiga. Pengertian aset publik adalah seluruh kekayaan atau sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat umum tanpa tujuan utama mencari keuntungan. Menurut Mahmudi 2019, aset publik merupakan sarana dan prasarana yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun karakteristik aset publik memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari aset
Yang ketiga, bersifat non-rival, artinya penggunaan oleh seorang tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk menggunakan aset yang sama. Yang keempat, bersifat non-excludable, artinya aset publik tidak dapat dibatasi hanya untuk kelompok tertentu saja. Yang kelima, pendanaan berasal dari APBN atau APBD, sehingga penggunaannya harus dapat bertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Adapun ruang lingkup aset publik mencakup berbagai jenis sumber daya yang mendukung kegiatan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Yang pertama, aset infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi. Yang kedua, aset sosial, rumah sakit, sekolah, pasar, taman kota. Yang ketiga, aset lingkungan, hutan lindung, taman nasional, ruang terbuka hijau. Yang keempat, aset ekonomi produktif, BUMD, kawasan industri dan lahan pertanian milik daerah. Prinsip pengelolaan aset publik. Menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 115 PMK bulan 6 2020, pengelolaan aset publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip. Yang pertama, efisiensi, yaitu pemanfaat aset dilakukan dengan biaya minimal namun menghasilkan manfaat maksimal. Yang kedua, transparansi, yaitu proses pengelolaan aset harus terbuka dan dapat diawali publik. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu setiap aset publik harus dicatat, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara benar. Yang keempat, keberlanjutan, yaitu penggunaan aset tidak boleh merusak atau mengurangi manfaat bagi generasi berikutnya. Dan peran strategis aset publik. Aset publik berperan penting dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat atau pendidikan, kesehatan, transparansi. Yang kedua, menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan aset produktif. Yang keempat, mendukung pencapaian tujuan membangun berkelanjutan atau SDGs. Ada pula hasil observasi yang dari Taman Sanggaria. Yang pertama yaitu kepemilikan dan pengelolaannya. Taman Sanggaria merupakan aset publik milik pemerintah Kota Mataram dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Taman ini berlokasi di pusat kota dan menjadi salah satu ikon ruang terbuka
Fungsi dan manfaatnya dari Pasar Kebon Rue yaitu sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, tempat masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Yang ketiga, menjadi lapangan kerja bagi pedagang dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir yaitu menjunjung perputaran ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah atau PAD. Permasalahan yang dihadapi yang pertama, sistem drainase buruk menyebabkan genangan air saat hujan. Fasilitas sanitasi seperti toilet dan tempat sampah masih terbatas. Dan yang terakhir yaitu penataan parkir tidak teratur sehingga menimbulkan kemacetan di sekitar pasar. Ada pula rekomendasi dan perbaikan dari Pasar Kebon Rue yaitu yang pertama, pemerintah perlu memperbaiki sistem drainase dan fasilitas sanitasi pasar. Dan yang kedua, menambah tempat sampah terpilih dan menyediakan toilet bersih. Dan rekomendasi perbaikan yang terakhir yaitu menerapkan penataan parkir teratur dan memperketat pengawasan area pasar. Ada pula analisis peran aset publik dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, kedua aset publik memiliki fungsi yang berbeda, namun sama-sama memberikan kontribusi besar terhadap pelayanan masyarakat. Yang pertama dari Taman Sangkaraya yaitu berperan dalam aspek sosial dan lingkungan dengan memberikan ruang bagi interaksi masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem kota. Yang kedua yaitu di Pasar Kebon Rue berperan dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan dengan menyediakan tempat aktivitas perdagangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua aspek aset publik ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas publik yang terkelola baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencerminkan kinerja pemerintah yang efektif. Mungkin hanya itu materi dari kami. Apakah ada kurang jelas? Mungkin bisa Jelas. Jelas. Sudah tutup aja, nggak ada pertanyaan. Ya. Baik, kesimpulannya yaitu aset publik seperti taman kota dan pasar tradisional merupakan syarat penting dalam menjunjung pelayanan masyarakat. Taman Sangkaraya berperan dalam penyediaan ruang publik yang sehat dan ramah lingkungan. Sedangkan Pasar Kebon Rue berperan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, pengelolaan kedua aset publik ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, fasilitas yang kurang terawat, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.